Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa a'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallahul azim wa ballaga rasulul karim wa nahnu ala dzalika minat tabi'ina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada Jumat yang mulia di bulan yang mulia. Oleh karena itu mari kita menggunakan momen yang mulia ini untuk senantiasa melakukan kebajikan, berakhlak mulia, dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang, baik berupa maksiat atau dosa-dosa yang telah kita tahu. Jumat hari mulia, Zulkaidah, Zulhijjah ditambah dengan Muharram nantinya insyaallah itu adalah bagian dari Ashhur Hurum. Ya. Yang kedua, mulianya karena pada 3 bulan yang kemarin kita lalui, Syawal, Zulkaidah, dan sebagian Zulhijjah, itu adalah bulan di mana kita, saudara-saudara kita, atau bahkan mungkin keluarga kita menunaikan ibadah haji. Ya. Jadi biasanya kita mengantar mereka atau paling tidak melepas kepergian mereka dengan mengatakan hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Yang intinya kita mendoakan semoga hajinya diterima sampai ke level mabrur dan usahanya semua itu dikabulkan dan termasuk orang yang gampang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mukadimah khutbah tadi ayat yang sudah sering kita dengar. Uraya pala mana ni kapan? Nasaba ngaleweuna apa kuling Pak Imam ya rega Pak Katobay. Wa atasimu bihablillahi jami'an. Perintah di situ dalam bentuk fi'il amar dalam bahasa Arab. Wa atasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillahi jami'an pada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu. Satu ayat diperintah, di dalam ayat tersebut juga ada larangan. Jadi perintah untuk bersatu padu, larangan untuk bercerai-berai dalam ayat tersebut. Ya. Wazkuru ni'matallahi alaikum inggerangi pamasena Allah Subhanahu wa taala
nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Ingatlah dulu kalian di masa jahiliyah dulu, kalian bermusuh-musuhan, satu kabilah dengan kabilah yang lain menganggap diri mereka yang terbaik, sehingga mereka saling menumpahkan darah satu sama lain, itu untuk mengatakan bahwa sayalah kabilah atau ras yang terbaik. Setelah datangnya Islam mempersaudarakan kalian semua, melupakan segala bentuk fanatisme golongan kabilah-kabilah yang pernah terjadi pada masa jahiliyah. Jadi intinya ini sama dengan kita selaku manusia Indonesia, warga negara Republik Indonesia yang tahu Pancasila. Di situ di sila ketika dikatakan persatuan Indonesia secara umum, tetapi dikecilkan lagi, kita selaku umat Islam memang diperintahkan untuk bersatu padu dan tidak boleh bercerai. Kenapa? Karena al-ittihadu quwwah, kata orang Arab. Persatuan itu menimbulkan kekuatan, the power. Yang sering kita dapat contohnya, mulai dari satu sapu lidi atau banyak sapu lidi, kalau berserakan tidak bisa berfungsi secara maksimal. Narik kepas sediwi, wading mapepe, wading juga membersihkan, mempacaka dan lain sebagainya. Itulah salah satu contoh atau analogi yang sering kita dapatkan riwayat tutaro memang sekolah, baik di TK, SD, SMP maupun di SMA. Itu contoh persatuan. Ya. Makanya dalam kesempatan ini, kadang persatuan itu bisa pecah, kadang persatuan itu retak, dan banyak hal yang membuat itu retak. Salah satunya adalah kita termasuk tidak pandai menjaga adab-adab dalam berbeda pendapat di dalam agama kita. Karena pembedaan pendapat itu merupakan satu keniscayaan yang tidak bisa kita tolak. Pasti ada perbedaan. Contoh lain lagi, dua anak mesra surang berasal dari rahim yang sama, poliamana. Tetapi ketika lahir, mabicu letu balap pembatu, pasti dia akan berbeda. Ya. Belum lagi perbedaan secara gender saya di urane, saya di bakundrai. Belum lagi perbedaan secara sifat dan lain sebagainya. Belum lagi secara karakter, kebiasaan dan hobi, pasti berbeda, Pak. Jadi perbedaan itu adalah suatu keniscayaan yang harus kita terima. Harus kita terima. Ya. Makanya dalam hal contoh tadi yang saya sampaikan, anak itu pasti berbeda meskipun dilahirkan dari rahim yang sama, rahim ibunya. Makanya dalam agama kita, orang tua itu wajib adil kepada anak-anaknya. Karena kita tidak tahu siapa dari anak-anak kita itu, kalau 2, 3 atau 5 orang anak kita, ya ke 10 anak kita, nantinya yang lebih dekat kepada kita nareko narapit nih macua. Nareko narapi ni umru tak lato-lato, ya nenek-nenek. Kita tidak tahu. Jangan sampai ada anak kesayangan nanti dari kecil sampai dewasa remaja, kita sayangi dia, kasih lebih bagian-bagian, ternyata itulah nanti yang mengkhianati kasih sayang kita. Mabela ni monro, dia nangka natali poki, dia nangka makutana karibata. Sementara anak lagi pasti laigan di oleh sunnah, itulah nanti yang lebih dekat secara emosional kepada kita ketika kita membutuhkan pendekatan liwat tutta macoana nanti. Nah itu seperti itu. Makanya ada unsur keadilan, ya. Makanya di setiap khutbah Jumat pasti kita dengarkan, biasa kita dengarkan, bahkan sering kita dengarkan, innallaha ya'muru bil adli. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil. Nah itu yang menjadi catatan bagi kita semua. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke yang tadi. Perbedaan itu suatu keniscayaan. Mau tidak mau pasti kita mendapatkan perbedaan, apalagi dalam perbedaan pendapat. Dalam beragama pasti kita memiliki perbedaan pendapat, tergantung oleh tegaki maguru. Kita agai baca, tegaki selalu berkumpul dalam salah satu komunitas, itu akan membuat perbedaan. Tetapi janganlah kita jadikan perbedaan pendapat itu sebagai salah satu penyebab terbelahnya atau pecahnya persatuan yang diperintahkan oleh agama kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah
kita menjaga namanya adab-adab dalam berbeda pendapat. Adab-adab dalam berbeda pendapat dalam agama Islam. Yang mana itu? Yang pertama adalah mari kita selalu mengedepankan namanya manhaj wasatiyah. Manhaj wasatiyah nasan basogina adalah lalat tengah. Lalat tengah artinya tidak berlebih-lebihan ki dalam sesuatu yang kita yakini kebenarannya, tidak berlebih-lebihan. Kita ambil jalan tengahnya. Jangan sampai ya sengi coco aleta ya narol tuli itang dan berlebih-lebihan dalam melaksanakan suatu pendapat sehingga anutta mi coco lainnya salah mana. Nah itu salah. Makanya kita ini ummatan wasatan ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat tengah-tengah, lalat tengah-tengah, ya. Makanya biasa kita dengar melalui kata-kata bijak yang mengatakan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik jalan, sebaik-baik sesuatu adalah lalat tengah. Anu tengah-tengah. Jadi kalau kita ingin menghindari perbedaan pendapat antara satu sama lain, yang paling pertama kita kedepankan adalah manhaj wasatiyah, lalat tengah. Nah, tidak boleh berlebih-lebihan. Makanya dalam ibadah saja itu kita dikasih keseimbangan antara urusan Allah Subhanahu wa taala, haknya Allah Subhanahu wa taala, maka toparo hakta sebagai manusia, sebagai rupa tahu. Contoh paling konkret pada hari ini, pada hari dalam surah Jumat dikatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perintah salat Jumat, ibadah pada hari Jumat, memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Tapi setelah salat Jumat kan ada perintah lain. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Dan perintah ki Puang Allah Subhanahu wa taala agama ta kena mon roko lima ngesso di dalam nama sigi ya harga pitu ngesso ya harga 20 setelah selesai melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa taala fantashiru fil ardi wa batagu min fadlillah. Silakan bertebaran ke muka bumi. Ya, jamai jamata. Kita berprofesi sebagai padangka jamai, dangka-dangkata, berprofesi sebagai ASN bekerja secara totalitas dan profesional, non ASN, Pak Galuh, Pak Dar, dan lain sebagainya silakan. Makanya ada keseimbangan dalam itu, tidak boleh fanatisme. Jadi orang yang hidupnya beribadah saja terus ini tidak bagus dalam aturan agama kita. Nasabah, dek nalai hak dan kewajibannya sebagai seorang manusia rupa tahu yang berkeluarga, yang berkehidupan sosial dan lain sebagainya. Bahkan dalam salah satu riwayat dikatakan, engkau sedi sahabat pergi mengeluh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulana kaza wa kaza, ya anu mapakwe salat salawatul khamsa masempah jam mutoi 5 kali sehari semalam, mapuasa toi ulan ramalan biasa toi kita masih sedekah nah iya kia majai timunna as-sunnah pendiriat inna bali bolana orang-orang yang ada di sekitarnya agar sanabita la khaira fihi de gaga de cinna nasangnya tu nasaba alena misi bapana sementara komunikasinya dengan yang lain tidak bagus. Padahal kalau salat kita sudah khusyuk madece sumpayatta madece paham lo sumpajange maka inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itulah yang mencegah dari kita perbuatan keji dan munkar. Melalui apa? Salat kita menggunakan tangan kita yang baik-baik. Dei calle tahu, dei jago tahu tidak dianiaya orang lain melalui fisik. Salat kita mencegah dari kita perbuatan-perbuatan yang menyakiti perasaan orang lain melalui lidah kita. Makanya di sana kita al-muslimu man salim al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Muslim yang baik adalah orang yang bisa mengamankan saudaranya sesama muslim dari siksanya tangannya makotoparo lidahnya. Nah, jadi yang pertama itu adalah menganut manhajiyah lalat tengah. Yang kedua, adab berbeda pendapat supaya kita tetap menjaga persatuan adalah tinggalkan namanya fanatisme individu, mazhab dan golongan. Nah, cek agama mata fanatik lebih memilih bahwa iya mazhabku, aliranku, golonganku yang paling tepat sehingga kelompok-kelompok yang lain salah mana nih? Tidak boleh seperti itu. Contoh saja dalam bermazhab, ini ke Indonesia mazhab Syafi'iyah Mega,
Tetapi kalau jalan-jalan ke beberapa negara yang menganut Islam juga, engkau kurlalna Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah dan Abu Hanifah, Hanafiyah dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap bersatu padu, berbeda pendapat, tapi mereka tidak fanatik. Di selama sempajak kau masih gina Hanafiyah, padahal dia Syafi'iyah, tetap betul mengikuti imamnya, meskipun imamnya Hanafiyah dan dia Syafi'iyah dan sebagainya. Bahkan imam tak sendiri Syafi'iyah dalam beberapa kesempatan mengatakan, idza wajadtum ma fi kitabi khilafah sunnah Rasulullah fatruku. Nalik tumurun tidak senzila kitaku. Nasang Imam Asy-Syafi'i berbeda dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajarung jamai, salah ajar kitaku. Sama dengan imam-imam yang lain. Kalau ada pendapatku, kalian temukan rendah atau di bawah daripada pendapat imam yang lain, aja nunggu ada pendapatku, acuir pendapat yang lainnya. Nah itulah. Sementara yang kita agung-agungkan, mereka adil, bijak, tidak mengatakan bahwa iya cocok ya tumai lainnya salamarnya. Makanya tiaki fanatisme individu, mazhab dan golongan, karena akan menyebabkan pertengkaran di kampung kita. Masih ingat kita era 80-an, 70-an, kita di Indonesia banyak mazhab-mazhab yang berbeda, golongan yang berbeda, individu yang berbeda, sehingga terjadi kericuhan. Sebenarnya kalau berbeda, kalau taat dengan aturan adab berbeda pendapat, itu akan memunculkan keragaman selama tidak bertentangan ma'urifa bid darurah, sesuatu yang memang sudah jelas dalam agama wajib. Tapi kalau masih dalam furu'iyah, masih dalam kategori perbedaan, mari kita meningkatkan namanya adab perbedaan dengan yang pertama tadi manhaj wasatiyah, lalu tengayolah, dan yang kedua tidak boleh fanatisme. Yang ketiga, kita selalu berprasangka baik kepada orang yang berbeda dengan kita. Berbeda dengan kita. Tidak boleh mengatakan ras orang Bugis lebih tinggi derajatnya daripada Mangkasai. Tidak boleh, Pak. Atau sebaliknya Mangkasai lebih batandre derajatnya daripada Ogie. Tidak boleh, Pak. Ya ada Tatoro dan lain sebagainya, tidak boleh. Karena Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan kepada kita. Laparka baina aswad wa abyad. Dia gaga perbedaan antara labu olong si bawah putih. Wala arabiyin wa ajami apa gotobaro tawarai si bawah tadi tawara illa bittaqwa, kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keluar ke negeri kita minder karena kita orang Asia kecil sementara orang Afrika, orang Eropa matandre malopo berbodi, tidak usah minder, Pak. Karena kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala belum tentu mereka yang lebih bagus secara fisik, bagus juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sudah mengatakan, illa bittaqwa, kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kemudian yang terakhir jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindari namanya perselisihan yang membuat perpecahan, jangan suka berdebat yang tanpa ujung. Biasa tuh perdebatan, masuni kata-kata kasar. Iko iya cocok, iko salah manang, ya tumu jamaah mana bida manang. Degagap pemuda Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal sebenarnya kamu tuh namanya narapi baca, sehingga dia mengedepankan bahwa ini adalah pendapatku yang paling tepat. Oleh karena itu kalau sudah kelihatan ada jidal, ada pertengkaran, ada adu mulut yang besar dan tinggi, lebih baik kita pergi berwudu, kemudian saat 2 rakaat berhenti maki, selesai mamuari ya jamaah madai cengi risesena Allah Subhanahu wa taala. Oleh kapan dek prawisengnya kasih dalile nah dek panag kawan kalian pau ustaz ko atau apa dan sebagainya, sehingga mungkin saya berpendapat seperti itu. Orang yang suka besar suaranya ya sama dengan pepatah orang Indonesia, tong kosong nyaring bunyinya paluput sadana. Tetapi kalau orang yang sudah berpendidikan biasa-biasa, biasa mau runtuh Pak Koro. Berbeda pendapat tapi kita umat Islam masih kita merangkul, Pak. Yang pernah saya contohkan kepada murid-murid saya, kalau ada orang Allahu Akbar, dia nakalepe jarinna, kue, materu miriawa, dalam mamparang, selemu tu ya, engkau tu dah lelena pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terumi pada tahu siap gerak, mesempajang hiro, itu memang ada seperti itu. Murid-muridnya, jangan gara-gara satu yang kita pahami disalahkan yang lain, padahal depan rapi baca okro. Itu yang perlu kita tanamkan. Jadi kesimpulannya,
Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengedepankan persatuan adalah kewajiban. Yang kedua, untuk menjaga persatuan itu kita ini berbeda, perbedaan keniscayaan. Untuk berbeda, engkau adab-adabnya supaya dia sejak guru. Dia maloteng nomor satu, lalat tengai yola. Manhaj al-wasatiyah, lalat tengai. Kemudian yang kedua tadi, tinggalkan fanatisme individu atau golongan. Yang ketiga, berprasangka baik bahwa belum tentuan hukum jamaah yang paling mereceh. Dan yang terakhir adalah tinggalkan perselisihan, perdebatan yang besar suaranya yang menjadikan kita saling benci satu sama lain. Nasabah, nah konkret tu nakai sadar natawe tentu kita apalagi Bugis Makassar. Ulah tu yang melopos adaku yang sampai kamu dia bilang besar suaramu, kami juga orang Bugis Makassar. Nah, itu kan terjadi jidal, perbedaan pendapat, pertentangan yang tidak diakui oleh agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wal tabi'ina wa tabi'it tabi'ina ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ansuril islam wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma izzil islam wal mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hakimus salam.